Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Rosabella dengan NPM akhir 127 dan Adia Permatasari dengan NPM akhir 131, lalu ada Rifki Anandia dengan NPM akhir 066. Di sini kami akan membahas terkait kasus Pertamina yang terjadi di tahun 2021. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang kasusnya. Jadi kasus ini tuh bermula ketika proyek pembelian 2 kapal oleh PT Pertamina Transkontinental atau yang disingkat PTK yang sudah berlangsung sejak tahun 2012 tetapi baru rame lagi di tahun 2021. Nah, dalam proyek ini tuh PTK ini memilih perusahaan galangan kapal bernama PT Fries Maritime Shipyard atau VMS untuk membuat 2 kapal yang bernama Transco Andalas dan Transco Celebes dengan total nilainya ini sekitar 254 miliar. Nah, sayangnya pemilihan perusahaan ini tuh dilakukan tanpa adanya lelang atau proses pemilihan yang adil. Lebih parahnya lagi tuh dokumen perkiraan harga ini dibuat seolah-olah sudah ada sebelum kontrak ini ditandatangani. Nah, PT VMS ini juga sebenarnya nggak memenuhi syarat administrasi yang penting gitu, kayak izin usaha atau dokumen resmi yang lainnya. Nah, terus direktur utama PTK saat itu tuh yang dikenal dengan inisial S, bahkan beliau itu memberi pinjaman sebesar 3,5 juta US dollar atau sekitar 50 miliar rupiah kepada VMS tanpa izin dari atasannya, tanpa izin dari Dewan Komisaris. Nah, saat VMS telah ngirim kapalnya juga, S ini juga membatalkan dendanya tanpa adanya alasan yang jelas. Yang lebih mencurigakan lagi, S ini diduga menerima uang suap sekitar 9 miliar rupiah dari direktur utama VMS yang bernama Arya Otman. Nah, atas dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung ini menyita aset milik S berupa rumah dan tanah di Sleman, Yogyakarta. Nah, beberapa orang termasuk Arya Otman ini sudah diperiksa di Pengadilan Khusus Kasus Korupsi. Bagaimana fraud terjadi? Yang pertama itu adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, pejabat Pertamina yang memiliki akses dan kontrol terhadap keputusan pengadaan barang dan jasa tentunya itu menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, mereka ini tuh memberikan preferensi kepada vendor tertentu, bahkan jika vendor tersebut tuh tidak memenuhi kriteria, kualitas atau kompetisi yang dibutuhkan. Lalu, yang kedua ada manipulasi dalam proses tender. Tender proyek, khususnya pengadaan kapal tanker ini tuh dimanipulasi untuk memastikan bahwa pihak tertentu itu menang. Nah, hal ini itu dilakukan dengan cara-cara seperti membuat spesifikasi teknis yang hanya cocok untuk satu vendor tertentu saja. Lalu, mengatur jadwal tender yang sangat singkat sehingga vendor lain itu nggak sempat untuk mempersiapkan penawaran mereka. Lalu dia itu mengabaikan prinsip kompetisi yang sehat dengan menerima dokumen palsu atau yang direkayasa. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada suap dan gratifikasi. Nah, pihak vendor yang memberikan uang atau hadiah dalam bentuk lain, ini tuh kepada pejabat yang berwenang, ini tuh supaya mereka itu memuluskan proses berjalannya tender tersebut. Nah, gratifikasi juga seringkali diberikan sebagai bentuk imbalan atas keputusan-keputusan strategis yang menguntungkan pada pihak-pihak tertentu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah penggelembungan dana harga atau markup. Nah, harga pengadaan kapal tanker itu sengaja banget dinaikkan jauh di atas harga pasar, itu tuh supaya menciptakan uang lebih, sehingga uang itu tuh dibagi antara pihak-pihak terlibat tertentu untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah kelemahan pengawasan internal. Mekanisme kontrol di PT Pertamina ini nggak berjalan efektif. Laporan audit internal tuh seringkali nggak independen ataupun bahkan diabaikan. Oke, selanjutnya siapa saja sih pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus korupsi ini? Nah, pihak-pihak yang diuntungkan yang pertama itu sendiri adalah pejabat Pertaminanya. Mereka itu mendapatkan keuntungan finansial dari suap dan gratifikasi yang mereka terima. Lalu mereka juga tentunya terlibat dalam pembagian keuntungan hasil dari penggelembungan harga pengadaan. Lalu pihak yang diuntungkan kedua adalah vendor atau penyedia jasa.
Nah, mereka itu mendapatkan proyek meskipun tuh nggak memenuhi standar kualifikasi ataupun memberikan harga penawaran yang lebih tinggi dari vendor lain. Jadi, mereka ini tetap dapat keuntungan dari nilai proyek yang dilebih-lebihkan. Lalu yang terakhir adalah pihak perantara. Jadi dalam beberapa kasus ada perantara atau pihak ketiga, mereka ini yang bertindak sebagai penghubung antara pejabat Pertamina dan vendor. Nah, mereka juga tentunya mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang telah mereka lakukan. Oke, selanjutnya ada rekomendasi kebijakan BUMN. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, berdasarkan analisa itu, fraud itu terjadi karena ada beberapa faktor, seperti penyalahan guna wewenang oleh pejabat, manipulasi proses tender, penggelembungan harga, suap dan gratifikasi, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya sistem whistleblower. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini ditujukan untuk mencegah setiap elemen fraud tersebut itu terulang kembali. Ini berikut rekomendasi pertama, yaitu transparansi pengadaan. Jadi semua proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara terbuka melalui sistem digital e-procurement yang bisa dipantau oleh publik. Hal ini guna untuk menghindari praktik main belakang antara vendor dan pejabat, sehingga kecurangan lebih mudah dicegah atau dilaporkan. Contohnya itu misal tender itu melakukan pengadaan kapal tanker. Nah, hal itu dilakukan melalui website LKKPP atau e-katalog dengan informasi lengkap seperti vendor, peserta, nilai tawaran, hasil evaluasi, dan lain-lain. Rekomendasi kedua itu adalah pembatasan wewenang pejabat. Jadi setiap keputusan pengadaan itu tidak boleh hanya dipegang oleh satu pejabat saja, tetapi oleh tim kolektif dengan sistem pengawasan dan mekanisme persetujuan berlapis. Hal ini bertujuan agar peluang untuk menyalahkan gunaan jabatan itu lebih kecil. Nah, contohnya itu dalam pengadaan proyek besar. Keputusan itu harus ditandatangani oleh tim pengadaan, atasan langsung, dan auditor internal. Jadi seorang manajer itu tidak bisa langsung pilih vendor seenaknya. Selanjutnya berikut rekomendasi ketiga itu adalah whistleblower system. Whistleblower system ini itu sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan karyawan untuk mendorong karyawan berani melaporkan misalnya kayak korupsi, sehingga potensi fraud ini bisa dihentikan sejak awal. Jadi pegawai itu harus punya tempat aman untuk melaporkan kecurangan tanpa takut dibalas atau dipecat. Sistem pelaporan itu harus menjamin kerahasiaan. Contohnya itu karyawan Pertamina itu dia menemukan adanya markup harga, lalu melapor ke sistem whistleblower yang terenkripsi dan rahasia seperti yang dimiliki oleh KPK, yakni identitas pelapor itu dilindungi. Yang keempat itu ada audit intelligence dan real time. Jadi sistem audit ini harus dilakukan bukan hanya oleh internal perusahaan, tetapi oleh pihak independen dari luar, dan dilakukan secara sukarela atau bahkan otomatis dengan teknologi untuk menganalisis data itu bisa mendeteksi penggelembungan harga atau kecurangan lainnya dengan cepat. Misalnya itu sebuah audit eksternal dan oleh BKP itu menggunakan sistem analitik untuk membandingkan harga pengadaan kapal tanker Pertamina dengan harga pasar. Oke, selanjutnya itu rekomendasi yang kelima. Yang kelima itu adalah sanksi tegas dan blacklist vendor. Vendor yang melakukan penyuapan itu harus dilarang ikut tender lagi, dan pejabat yang terlibat itu harus dikenai hukuman pidana sesuai undang-undang. Hal ini akan membuat pejabat lain itu berpikir dua kali karena adanya sanksi pidana. Rekomendasi yang keenam itu yaitu standarisasi harga dan spesifikasi. Dengan patokan harga dan spesifikasi standar, sulit bagi pihak manapun untuk memainkan harga atau mengakali teknis untuk vendor tertentu, sehingga agar tidak terjadi penggelembungan harga, harus ada acuan harga pasar nasional dan spesifikasi teknis tidak boleh dibuat khusus untuk vendor tertentu. Contohnya itu misal harga standar kapal tanker itu berdasarkan data Kementerian Perhubungan. Maka penawaran harga yang melebihi nilai pasar itu secara signifikan itu wajib dijelaskan atau ditolak. Rekomendasi terakhir itu digitalisasi dan integrasi sistem. Jika sistem saling terhubung dan transparan, maka lebih mudah memonitor proyek secara menyeluruh dan menghindari celah korupsi.
sistem pengadaan BUMN itu harus saling terhubung dengan instansi pengawas seperti KPK, BPK, dan lain-lain agar bisa dilakukan pengawasan silang dan transparan. Contohnya itu sistem pengadaan Pertamina itu langsung terintegrasi dengan SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik nasional, sehingga setiap transaksi itu bisa dipantau oleh KPK secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi pengadilan yang dimana terdiri dari hakim, peran jaksa, dan peran dari pengacara. Yang pertama itu saat memulai suatu pengadilan yang akan membuka sidang kasus ini tuh adalah hakim. Jadi hakim itu akan berkata, sidang perkara dugaan korupsi pengadaan kapal AHTS oleh PT Pertamina Transkontinental dibuka. Jaksa penuntut umum, silahkan bacakan dakwaan Anda. Nah, setelah hakim memberi perintah jaksa penuntut umum ini untuk membacakan dakwaannya, jaksa pun membacakan dakwaannya dengan berkata seperti ini. Yang mulia, kami mendakwa yang pertama, tersangka S selaku Direktur Utama PTK telah menyetujui pengadaan 2 kapal AHTS tanpa melalui proses lelang yang semestinya, melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, tersangka S memberikan pinjaman sebesar 3,5 juta US dollar kepada PT VMS tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan bertentangan dengan perjanjian yang ada. Yang ketiga, tersangka S menghapus denda keterlambatan pengiriman kapal tanpa alasan yang sah. Yang keempat, tersangka S menerima suap sebesar 517.561,97 US dollar dan 900 juta rupiah dari Direktur Utama PT VMS Arya Otman. Perbuatan tersebut melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya pengacara dari pihak tersangka S ini mengemukakan pendapatnya. Yang mulia, klien kami, tersangka S, tidak memiliki niat jahat dalam pengadaan kapal tersebut. Keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan operasional mendesak dan informasi yang tersedia pada saat itu. Mengenai dana yang diterima, klien kami menganggapnya sebagai pinjaman pribadi yang akan dikembalikan. Lalu, setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum dan mendengar pendapat dari pengacara tersangka, hakim memutuskan. Setelah mendengar dakwaan dan pembelaan serta mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim memutuskan bahwa tersangka S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah serta menyita aset yang berasal dari hasil korupsi. Nah, kesimpulan dari kasus ini tuh, jadi kasus suap di Pertamina terjadi karena kombinasi dari kekuasaan yang tidak diawasi, sistem tender yang mudah dimanipulasi, lemahnya kontrol internal, dan tidak adanya perlindungan bagi pelapor. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dibuat menargetkan langsung ke titik-titik lemah itu dengan solusi konkret seperti transparansi, sistem kolektif, audit independen, dan sanksi keras agar pengadaan BUMN ini lebih bersih dan kredibel dengan menerapkan kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama itu, penyalahgunaan wewenang bisa dicegah karena ada pembatasan dan audit. Yang kedua, suap dan gratifikasi sulit terjadi karena transparansi dan ancaman sanksi. Dan yang terakhir itu, markup harga tidak bisa dilakukan karena harga sudah distandarisasi dan bisa diaudit secara real time. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan terkait kasus suap PT Pertamina di tahun 2021 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.